Perkenalkan, saya Nuria Febriana, perwakilan dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Alternatif Pelayanan dan Penanganan Kesulitan Belajar. Pemateri pertama yang akan saya sendiri sampaikan dan pemateri kedua yaitu Kirana Andinta Berani. Langsung saja, A. Kelas khusus. Sekolah yang menyelenggarakan kelas khusus biasanya menempatkan 10 atau 20 anak berkesulitan belajar dalam suatu kelas. Pengelompokan dapat didasarkan atas taraf kesulitan atau faktor-faktor lain. Ada dua macam kelas khusus yang biasanya digunakan, yaitu kelas khusus sepanjang hari belajar dan kelas khusus untuk studi tertentu. B. Ruang sumber. Ruang sumber merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang membutuhkan, terutama anak yang mengalami kesulitan belajar. Di dalam ruang tersebut terdapat guru remedial dan berbagai media pembelajaran. Aktivitas di dalam ruang sumber umumnya berkonsentrasi pada upaya memperbaiki keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. C. Kelas reguler. Jenis pelayanan dalam bentuk kelas reguler dimaksudkan untuk mengubah citra tentang adanya dua tipe anak, yaitu anak yang berkesulitan belajar dan anak yang tidak berkesulitan belajar. Dalam kelas reguler yang dirancang untuk membantu anak berkesulitan belajar, diciptakan suasana belajar kooperatif sehingga memungkinkan semua anak, baik yang berkesulitan belajar maupun yang tidak berkesulitan belajar, dapat menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, pelayanan dari anak berkesulitan belajar. Gangguan kesulitan belajar peserta didik sering terjadi di sekolah dasar dengan variasi kasusnya masing-masing. Salah satu penyebab gangguan kesulitan belajar adalah gaya mengajar guru yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Cara mengatasi kesulitan belajar pada masing-masing siswa tidak dapat disamakan. Guru pintar harus mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar siswa. Dengan demikian, guru pintar dapat mengidentifikasikan masalah dalam belajar dan cara mengatasinya. Kemudian dapat mengambil langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Banyak hal yang menjadi sebab siswa menghadapi hambatan dalam belajar, sehingga mengganggu kemajuan belajarnya atau bahkan dapat menyebabkan siswa terjadi suatu kegagalan. Zainal Aqib menuliskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang membuat siswa terkendala dalam belajar antara lain faktor biologis kesehatan, faktor psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, emosi. Sedangkan faktor eksternal yang mengganggu siswa dalam belajar meliputi lingkungan, faktor suasana, rumah, faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Selanjutnya B. Peran guru khusus untuk anak berkesulitan belajar. Banyak alternatif yang dapat diambil guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya. Namun sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, guru sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu melakukan identifikasi, upaya mengenali gejala dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa tersebut. Upaya seperti ini disebut diagnosis yang bertujuan menetapkan kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil belajar yang ditetapkan. Hambatan-hambatan itu mungkin disadari siswa atau sebaliknya, hambatan ini dapat berasal dari dalam ataupun dari luar siswa.
Kesulitan belajar merupakan suatu gejala yang akan dihadapi oleh guru dan merupakan tanggung jawab guru untuk mengatasinya. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana siswa yang dilakukan dalam proses belajar, sehingga proses dan hasilnya kurang memuaskan. Jadi kesulitan belajar pada siswa adalah ketidakmampuan anak yang karena satu dan lain hal secara terkait menunjukkan kesulitan dalam mengikuti pendidikan pada umumnya, tidak mampu mengembangkan potensinya secara optimal, prestasi belajar yang dicapai berada di bawah potensinya sehingga mereka memerlukan perhatian dan pelayanan khusus untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 2. Faktor penyebab kesulitan belajar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa adalah sebagai berikut. 1. Faktor internal siswa, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang berasal dari dalam diri sendiri. A. Bersifat kognitif, rana cipta antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. B. Bersifat afektif, rana rasa antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. C. Bersifat psikomotor, rana karsa antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran, mata dan telinga. 2. Faktor eksternal siswa, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Guru adalah unsur terpenting dalam pendidikan di sekolah. Masa depan anak didik banyak tergantung kepada guru. Guru pandai, bijaksana, dan mempunyai keikhlasan dan sikap positif dapat melahirkan siswa-siswa yang berpengetahuan luas terhadap pekerjaan, akan dapat membimbing anak didik ke arah sikap goyang positif terhadap pelajaran yang diberikan kepadanya, dan dapat menumbuhkan sikap positif yang diperlukan dalam hidupnya di kemudian hari. Sebaliknya, guru yang tidak bijaksana dan menunaikan pekerjaan tidak ikhlas atau didasarkan atas pertimbangan bukan kepentingan pendidikan misalnya, atau hanya ingin dihormati sebagai guru, maka akan mengakibatkan arti atau manfaat pendidikan yang diberikannya kepada siswa menjadi kecil atau mungkin tidak ada, bahkan mungkin menjadi negatif. Peran guru sebagai pengajar merupakan peran yang paling populer selama ini. Masih banyak yang menganggap bahwa tugas utama guru adalah mengajar, sedangkan membimbing dianggap sebagai tugas sampingan. Guru tidak hanya dituntut sebagai pengajar, akan tetapi paling tidak sebagai pengajar yang mendidik. Guru reguler sering tidak memperoleh latihan dalam bidang PLB dan tidak dipersiapkan untuk mengajar anak berkesulitan belajar. Mereka sering takut terhadap tanggung jawab dan enggan menerima tugas tambahan untuk membantu anak berkesulitan belajar. Padahal tujuan pembelajaran yang dirancang untuk anak-anak halnya dapat dicapai olehnya, diperlukan adanya konsultasi kolaboratif yang dapat meningkatkan kerja sama antara orang-orang yang terlibat dalam upaya memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan belajar. Guru adalah unsur terpenting dalam pendidikan di sekolah. Masa depan anak didik banyak tergantung kepada guru. Guru pandai, bijaksana, dan mempunyai keikhlasan dan sikap positif dapat melahirkan siswa-siswa yang berpengetahuan luas terhadap pekerjaan, akan dapat membimbing anak didik ke arah sikap goyang positif terhadap pelajaran yang diberikan kepadanya, dan dapat menumbuhkan sikap positif yang diperlukan dalam hidupnya di kemudian hari. Sebaliknya, guru yang tidak bijaksana dan menunaikan pekerjaan tidak ikhlas atau didasarkan atas pertimbangan bukan kepentingan pendidikan misalnya, atau hanya ingin dihormati sebagai guru, maka akan mengakibatkan arti atau manfaat pendidikan yang diberikannya kepada siswa menjadi kecil atau mungkin tidak ada, bahkan mungkin menjadi negatif. Peran guru sebagai pengajar merupakan peran yang paling populer selama ini. Masih banyak yang menganggap bahwa tugas utama guru adalah mengajar, sedangkan membimbing dianggap sebagai tugas sampingan. Guru tidak hanya dituntut sebagai pengajar, akan tetapi paling tidak sebagai pengajar yang mendidik. A. Kesulitan membaca. Kesulitan membaca sebenarnya gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan secara fisik, seperti karena ada masalah dengan penglihatan, tetapi mengarah pada bagaimana yang sedang dibaca anak tersebut.
B. Kesulitan menulis. Kesulitan menulis pada umumnya anak yang berusia 2 atau 3 tahun belajar menulis namun telah menyukai menulis walaupun hanya sekedar coretan yang belum bermakna. Ketika memasuki usia sekolah, kegiatan menulis merupakan hal yang menyenangkan karena mereka menyadari bahwa anak yang bisa menulis akan mendapatkan nilai baik dari gurunya. Sedangkan menulis membutuhkan perkembangan kemampuan lebih lanjut daripada membaca. Adapun dalam kurikulum anak berkesulitan belajar. C. Kesulitan menghitung. Kesulitan ini merupakan suatu gangguan perkembangan kemampuan matematika atau keterampilan matematika yang jelas mempengaruhi pencapaian prestasi akademiknya atau mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak. Oleh karena itu, kesulitan berhitung sesuai dengan tingkatan kelompoknya antara lain 1. Kemampuan dasar berhitung. 3. Faktor-faktor penyebab problema belajar secara global. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat kita bedakan menjadi 3 macam. A. Faktor internal, faktor dari dalam peserta didik, yaitu keadaan, kondisi jasmani dan rohani peserta didik. B. Faktor eksternal, faktor dari luar peserta didik, yaitu kondisi lingkungan di sekitar peserta didik. C. Faktor pendekatan belajar atau approach to learning, yaitu jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar pembelajaran materi-materi pelajaran. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari Nuria Febriana, yaitu 1. Faktor internal peserta didik adanya A. Aspek psikologis kondisi umum jasmani atau tonus atau ketegangan otot yang menandai tinggi kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas rana cipta kognitif sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak membekas. Untuk mempertahankan tojus jasmani agar tetap bugar, peserta didik sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang lebih bergizi. Selain itu, peserta didik dianjurkan memilih pola hidup dan olahraga yang ringan yang sedapat mungkin. Adanya 2 faktor dari eksternal peserta didik. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Lingkungan sosial. Selanjutnya ada C. Hubungan orang tua dan guru. Keberhasilan siswa dalam mempelajari tergantung dari proses pembelajaran yang dialami siswa tersebut. Guru menjadi salah satu peran yang besar supaya siswa mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan siswa. Dalam proses, tidak semua siswa mengalami proses belajar yang lancar. Ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar sehingga tidak dapat mencapai target pembelajaran yang secara optimal. Selanjutnya ada kesulitan merupakan kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dan kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Kesulitan dalam belajar ini siswa dihadapi dengan menyebabkan ketidakmampuan siswa dalam memecahkan masalah yang ditandai adanya kesalahan secara otomatis. Selanjutnya adanya kesulitan dalam belajar yang dialami oleh siswa dapat guru yang pintar deteksi dengan tingkat seringnya siswa membuat kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan tugas maupun soal-soal tes. Hal ini dapat diartikan kesulitan siswa akan dapat dideteksi oleh guru melalui jawaban-jawaban siswa yang salah dan mengerjakan suatu soal. Selanjutnya ada program bimbingan bagi orang tua. Seperti dikutip dari Marser, ada 2 macam pendekatan dan memberikan bimbingan bagi orang tua, yaitu pendekatan informasional dan pendekatan psikoterapik. Pendekatan informasional ini menekankan pada penyediaan pengetahuan bagi orang tua tentang kesulitan belajar. Pendekatan psikoterapik ini memusatkan perhatian pada usaha membantu orang tua yang memahami konflik keluarga dan gangguan emosional yang disebabkan ada beberapa macam strategi pemberian bantuan bagi anak berkesulitan belajar, seperti itu.
Selanjutnya ada pendidikan integratif di Indonesia ini muncul atas dasar beberapa pemikiran. Pertama, pada saat ini ABK masih menyebar di daerah-daerah sampai di pedesaan seluruh pelosok tanah air ini. Sedangkan SLB sendiri hanya ada di kota-kota tertentu dan hanya dapat menumpang sebagian kecil ABK. Sehingga relatif masih kecil dibanding dengan populasi ABK. Selanjutnya ABK dengan biaya yang relatif tidak terlalu mahal. Selanjutnya sistem integratif ABK akan berintegratif dengan anak-anak pada umumnya sehingga dapat menghilangkan rasa rendah diri dan sikap pesimisnya. Diharapkan tumbuh rasa kepercayaan dan keyakinan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu belajar bersama-sama dengan temannya yang lain dan ia mampu menjadi warga negara yang produktif. Pendidikan integratif di Indonesia ini muncul atas dasar beberapa pemikiran. Pertama, pada saat itu ABK masih menyebar di daerah-daerah sampai di pedesaan seluruh pelosok tanah air, sedangkan SLB yang ada hanya di kota-kota tertentu dan hanya dapat menumpang sebagian kecil ABK sehingga relatif masih kecil dibandingkan dengan populasi ABK. Akibatnya belum banyak ABK yang menikmati pendidikan, sarana dan prasarana juga yang masih sangat terbatas, belum memungkinkan penyediaan SLB ini yang dapat menampung dan menangani seluruh ABK. Selanjutnya ada ABK akan berintegrasi dengan anak-anak pada umumnya sehingga dapat menghilangkan rasa rendah dirinya dan sikap pesimisnya. Diharapkan tumbuh rasa kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri bahwa ia mampu belajar secara bersama-sama dengan teman dan ia mampu menjadi warga negara yang produktif. Selanjutnya ada jenis pendidikan integratif yang terpadu. Adapun jenis program pendidikan integratif untuk anak yang berkebutuhan khusus ini pada dasarnya ada 3. 1. Integratif lokal fisik yang menyelenggarakan integratif lokal fisik ini menekankan bahwa ABK mendapatkan pelayanan khusus dalam kelas atau sekolah khusus dengan kurikulum PLB, tetapi lokasi gedung berada di dalam satu area dengan sekolah umum. Selanjutnya ada 2 integratif dalam aspek sosial ini. Yang dimaksudnya ini bahwa tidak semua kegiatan dalam proses belajar mengajar ini melibatkan ABK. Mereka dilibatkan dalam kegiatan tertentu saja, misalnya dalam kegiatan bermain, berolahraga, bernyanyi, makan, rekreasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada 3 integratif fungsional dan integratif penuh. Di dalam program ini termasuk integratif lokal dan sosial, di mana ABK dan normal mengarah pada aktivitas bersama dalam seluruh kegiatan atau proses belajar mengajar. Artinya mereka menggunakan kurikulum. Selanjutnya ini ada program pendidikan integratif ini fungsional merupakan bentuk berintegratifan yang paling mendekati kewajaran, di mana ABK dan anak normal dengan usia sebaya secara bersama-sama menjadi murid pada suatu sekolah biasa atau reguler. Sekolah biasa yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan integratif fungsional tadi atau integratif penuh dituntut mampu memberikan pelayanan secara menyeluruh. Untuk itu perlu disusun perencanaan kelas maupun secara menyeluruh. Untuk itu perlu disusun perancangan kelas maupun program pembelajaran secara teliti dan memperhatikan kemampuan anak masing-masing. Selain itu, bila dikaitkan dengan profesi dalam bidang teknologi informasi, sering bekerja secara kelompok atau tim. Oleh karena itu, perlu kiranya dalam pembelajaran ini diberikan pemahaman tentang arti pentingnya kerjasama dan sama kerja di dalam kelompok. Ada 5 prinsip dasar yang pembelajaran kooperatif atau cooperative learning ini. 1. Saling ketergantungan positif. 2. Tanggung jawab perseorangan. 3. Tatap muka. 4. Komunikasi antar anggota. 5. Evaluasi proses kelompok. Dan yang terakhir ini menurut kerjasama siswa dan saling tergantungan dengan struktur tugas ini tujuan dan hadiah. Struktur tugas, siswa melakukan kegiatan secara bersama-sama. Struktur tujuan ini tiap-tiap individu ikut adil menyumbang dan mencapai tujuan ini. Struktur hadiah, keberhasilan individu adalah atau usaha secara bersama-sama. Unsur-unsur dasar perlu ditanamkan pada diri siswa ini agar model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning lebih efektif adalah sebagai berikut. 1. Para siswa harus memiliki
persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Dua, para siswa memiliki tanggung jawab terhadap tiap siswa lain yang kelompoknya di samping tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun mempelajari materi yang dihadapi. Dan selanjutnya ada para siswa akan diberikan suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Selanjutnya ada para siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi di tangan dalam kelompok yang kooperatif. Sekian dari saya, terima kasih.